Oke baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai silahkan mengambil foto kelas disiapkan dulu. Halo. Oke, gimana kabar hari ini? Baik. Baik-baik, sehat. Sudah siap belajar? Ya. Oke, dengan namanya Mirza Zikri, Asyad, Dewa, Mutira. Oke, jadi untuk pertemuan kita kali ini di pelajaran coding, kita akan membahas mengenai berpikir komputasional. Apa yang kalian terbayang di pikiran setelah mendengar kata berpikir komputasional? Apa? Apa lagi? Generator apa lagi? Coding apa lagi? Ya. Teknologi atau ya bisa juga apa lagi setelah itu? Ya, semacam berpikir seperti ya, berpikir komputer. Nah, sebelum kita lanjut, Aku akan menampilkan sebuah video. Di sini ada sebuah video tentang berpikir komputasional yang bisa kita simak. Oke, silakan disimak video yang ada di sini. Oke, nah itu dia mengenai video berpikir komputasional. Mungkin kalian tidak sadari bahwa di video-video tersebut ada beberapa proses berpikir komputasional yang diperkenalkan. Nah, sebelum kita bahas, kita akan terima dulu materi mengenai berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Jadi, ya, kalau kita mengenal katanya berpikir komputasional itu berarti kita bisa berpikir bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti komputer, gitu ya istilahnya. Nah, sebenarnya berpikir komputasional itu lebih daripada itu. Nah, adapun ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu bagaimana kita bisa mengenal berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi berpikir komputasional itu bukan hanya pada komputer, tapi bisa juga pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang mana sih itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional di sehari-hari kita? Nah, yang pertama, penjelasan mengenai apa sih berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, itu kuncinya. Jadi bagaimana kita memecahkan sebuah masalah secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita punya sebuah masalah, sebuah masalah itu masalah yang besar, masalah yang kecil. Bagaimana kita memecahkan masalah itu? Nah, itu adalah cara berpikir komputasional. Contohnya, ada yang pernah punya masalah besar di sini atau masalah kecil saja? Kemudian kalian pecahkan masalah itu dengan sendirian, dengan berpikir. Nah, selanjutnya berpikir komputasional ini terbagi menjadi 4 fondasi. Jadi yang pertama itu ada namanya dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, contoh pada masalah di kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita pecahkan dengan berpikir komputasional itu seperti ini. Bagaimana cara kita sikat gigi, lalu mengerjakan tugas, lalu memasukkan buku ke dalam tas. Nah, pertama kita tahu dulu apa saja fondasi dari berpikir komputasional. Ada 4. Nah, yang pertama dekomposisi seperti algoritma dan pengenalan pola. Yang pertama itu adalah dekomposisi dulu. Jadi dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kalau kita punya sebuah masalah besar, kita pecah dulu masalah-masalah itu menjadi masalah-masalah kecil. Lanjut yang kedua, ada namanya pengenalan pola. Jadi kita harus tahu pola apa yang terjadi di dalam masalah tersebut. Nah, contohnya pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang. Nah, lanjut, yang ketiga itu ada namanya abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang penting saja. Lalu yang keempat ada namanya algoritma. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi algoritma itu tersusun di langkah-langkahnya. Apa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Ya, itu dia mengenai 4 fondasi berpikir komputasional. Mulai dari dekomposisi, kemudian pengenalan pola,
kemudian abstraksi dan algoritma. Nah, selanjutnya kamu ingin kalian duduk sesuai kelompok belajar. Ya, silakan didiskusikan permasalahan apa yang akan diangkat. Lalu tuliskan apa langkah dekomposisinya, polanya, abstraksinya, dan algoritmanya. Masak dulu minyak. Kita bermain games seperti yang pernah dilakukan kemarin di sana. Gimana mudah-mudah dulu? Soal pertama. Oke, sepertian jadi kita pembelajaran hari ini mengenai coding dan berpikir komputer dan games internal. Ya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa tadi yang dimaksud dengan berpikir komputer? Berpikir komputer. Apa penjelasannya? Proses menyelesaikan masalah dengan cara efisien. Ada berapa fondasi berpikir komputer? Saja. Itu dia ya kita hari ini. Semoga bisa kita ingat lagi mengenai apa itu berpikir komputer. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.